Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami doakan semoga Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Saat ini kita masih menghadapi kondisi waspada COVID-19, di mana seluruh sekolah, seluruh madrasah, anak-anak masih diliburkan, guru masih mengajar dari rumah. Tetapi Bapak dan Ibu, di lain pihak, di lain sisi, kita madrasah dan sekolah beberapa waktu ke depan akan menghadapi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Sebagian madrasah dan sekolah itu sudah mempunyai kemampuan dalam menghadapi kondisi ini, di mana mereka sudah membuat berbagai macam aplikasi pendaftaran siswa baru dengan menggunakan internet. Tetapi sebagian madrasah itu belum mempunyai kemampuan. Nah, untuk menghadapi kondisi ini, kami mencoba membuat sebuah panduan membantu madrasah dan sekolah menghadapi kondisi ini, membuat sebuah aplikasi pendaftaran siswa didik baru berbasis online menggunakan aplikasi Google Form. Mudah-mudahan panduan dan langkah-langkah yang kami berikan ini dapat membantu Bapak Ibu semua dalam rangka menghadapi proses atau kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Oke, mari kita cobakan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kita lanjutkan untuk membuat langsung ke dalam Google Drive kita. Kita akan membuat formulir pendaftaran siswa baru dengan menggunakan Google Form. Di sini saya sudah login ke akun Google dan sudah membuka Google Drive. Selanjutnya kita akan langsung membuat formulirnya. Terlebih dahulu kita buat dulu sebuah folder di sini dengan cara klik kanan, kemudian folder baru. Kita buat ppdb 2020. Oke, buat. Kita sudah mempunyai sebuah folder baru. Ini email Google Drive kita masih dalam keadaan kosong. Kita buka foldernya. Oke, di dalam folder ppdb 2020 ini kita klik kanan di sini boleh, atau kita klik tombol tanda tambah, kemudian pilih lainnya dan pilih Google Formulir. Formulir pendaftaran calon peserta didik baru MTSN 3 Pasaman Barat. Tahun pelajaran 2020-2021. Ini kita klik saja biar nama filenya sama dengan judul formulirnya. Ini boleh kita ganti panjangan, nama filenya tidak bisa. Formulir ppdb. Untuk bagian deskripsi kita kosongkan saja dulu. Daftar pertanyaan, di sini kami sudah membuatkan beberapa bahan atau data-data yang kita perlukan. Ada data siswa mulai dari nama sampai tempat tinggal nanti, kemudian sekolah atau madrasah asal, kemudian data rapor, kemudian
Ini data ayahnya, kemudian data ibu, kemudian data wali, kemudian tempat tinggal orang tua atau wali, ada juga rata-rata penghasilan orang tua atau wali, dan kartu. Baik, kita kembali ke sini. Baik, untuk membuat pertanyaannya kita berdasarkan dari data ini saja. Nama lengkap ini yang pertama, kita copy, kita pastikan di sini. Nama lengkap ini wajib diisi. Boleh kita tambahkan di sini untuk sebagai keterangan, namanya deskripsi. Jadi di sini kita tambahkan, isikan sesuai dengan akte kelahiran atau ijazah sebelumnya. Masuk ke pertanyaan kedua, pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor induk siswa nasional. Pertama pertanyaannya, untuk NISN kita atur dia berupa teks, ya, karena kalau berupa angka, ada NISN siswa yang dimulai dari angka 0 itu nanti akan diabaikan. Oke, ini wajib diisi. Kita tambah pertanyaannya. Di sini jenis kelamin. Jenis kelamin. Di sini jawabannya nanti adalah laki-laki atau perempuan. Kita kopikan saja langsung. Oke. Jadi kalau mengambil data dari Excel untuk yang berupa opsional itu bisa langsung kita copy berapa buah jumlahnya. Misalnya laki-laki dan perempuan ini kita copy langsung dan kita pastikan di sini seperti tadi. Lainnya ini kita hapus, kita nambah lainnya. Jadi nanti tujuannya adalah supaya lainnya itu ada kolom isiannya, ada kolom yang bisa diisi. Ini wajib diisi. Baik, nah ini ada alamat siswa. Jadi maksudnya di sini adalah tinggal dengan orang tua. Kalau seandainya siswa itu menjawab nanti tinggal dengan orang tua, maka alamat siswa akan dianggap sama dengan data yang ada di bawah di sini. Tetapi kalau seandainya jawabannya adalah ikut saudara atau asrama madrasah atau kontrak dan lain sebagainya, maka nanti akan pindah ke satu halaman, suatu bagian yang kita sebut dengan alamat siswa. Baik, kita atur saja langsung. Nah, untuk menambah bagian itu kita klik tambah bagian yang ini, tambah bagian. Fungsi ini kita gunakan untuk membuat alamat siswa. Alamat siswa, kita tambah pertanyaannya. Alamat siswa, ini teks pendek saja, jawaban singkat. Oke,
Kalau seandainya siswa menjawab tinggal dengan orang tua, maka alamat siswa nanti akan diambil dari alamat orang tua. Tapi apabila siswa menjawab selain dari tinggal dengan orang tua, maka kita harus mengarahkan ke bagian ini, ke bagian alamat siswa. Jadi kita tambah perintahnya dengan cara buka bagian berdasarkan jawaban. Ini kita tambahkan ke alamat siswa, ini juga, ini juga. Kalau asrama madrasah berarti tidak usah kita atur. Alamat siswa, oke. Kalau lanjut ke bagian berikutnya, kalau asrama madrasah berarti lanjut ke bagian setelah alamat siswa, nanti kita atur karena belum ada pilihannya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi tabel Excel kita akan membuat bagian untuk madrasah atau sekolah asal. Oke, kita tambah bagian untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah untuk madrasah atau sekolah asal. Oke, selesai untuk bagian madrasah atau sekolah asal. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan, kita atur dulu di bagian tempat tinggal siswa. Tadi ceritanya adalah kalau seandainya siswa memilih tinggal dengan orang tua, maka alamat siswa akan diabaikan. Jadi ini kita pilih lanjut ke bagian 3, madrasah atau sekolah asal. Begitu juga dengan pilihan asrama madrasah, ini juga lanjut ke madrasah atau sekolah asal. Jadi yang ini diabaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masukkan rata-rata rapor siswa. Baik, kita tambah bagiannya nilai rapor kelas 4. Kita tambah pertanyaannya, semester 1. Ini adalah angka, dan kalau tidak ditulis dengan berupa angka, kita beri pesan harus berupa angka. Wajib diisi. Kita tambah pertanyaannya, semester 2. Ini juga berupa wajib diisi angka. Kita copy aja ini. Oke. Jadi untuk menampilkan validasi respon ini adalah dengan cara mengklik tanda titik 3 dan menampilkan validasi respon. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak ingin menampilkan validasi seperti ini, tinggal mengklik tanda hapus, tombol hapus ini. Oke.
Jadi untuk kelas 6 itu hanya semester 1 saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke data ayah. Kita tambah bagian, ini wajib diisi, lupa kita tentang. Oke, kita tambah bagian data ayah. Dibuat dengan angka. Kita anggap lebih dari 1900 supaya nanti dikunci untuk tidak menjawab hanya dengan jawaban misalnya lahir ayahnya adalah lahir tahun 70. Kebanyakan biasanya dijawab saja dengan tahun 70. Jadi ini harus dibuat 1970. Kita lanjut dengan bagian untuk ibu. Bagian ibu kita tambah bagian. Oke, Bapak Ibu, untuk ibu sudah selesai. Oke, terakhir. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah mencobakan membuat data ayah dan membuat data ibu yang data-datanya itu hampir sama. Data-datanya hampir sama semua. Sebenarnya data ini bisa kita duplikasi. Ya, bagian ini bisa kita duplikasi. Misalnya untuk data selanjutnya adalah data wali. Nah, ini kita bisa duplikasi. Caranya adalah karena datanya sama dengan data ibu, kita duplikasi bagian. Oke, ini data ibu. Kita lihat ke bawah. Ini data ibu lagi di bagian 9. Jadi di bagian 8 data ibu,
di bagian 9 itu juga data ibu. Maka kita tinggal mengganti data ibu ini, kalimat ibu, dengan wali. Ini tidak usah wajib diisi ya, karena belum tentu juga walinya itu mempunyai nomor HP. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mesti harus dijawab ya. Ini nomor HP ibu tidak mesti harus dijawab. Kalau seandainya tidak punya ya bisa dikosongkan gitu. Oke, HP ayah juga seperti itu. Ini tidak mesti harus diisi. Kalau seandainya tidak punya ya bisa saja tidak diisi. Oke, kita sudah selesai sampai data wali. Selanjutnya kita masuk ke tempat tinggal orang tua wali. Kita tambah bagiannya. Bagian 13 ini khusus untuk KPS saja. Nah, untuk kartu KPS di sini pertanyaannya kita tambah, apakah Anda mempunyai kartu KPS? Iya dan tidak. Nah, ini wajib diisi. Kalau jawaban iya, maka dia lanjut ke bawah. Di sini kita tambah bagian dulu. Nomor kartu KPS. Oke. Ya. Lanjut ke nomor kartu KPS. Nah, di kartu KPS nanti ditanya nomornya dan siswa juga disuruh untuk mengupload kartunya. Jadi langsung kita buatkan di sini upload kartu. Jadi ini upload file. Izinkan hanya jumlah maksimum satu file saja. Oke. Berupa file gambar, dokumen juga, bukan PDF ya, PDF dan gambar.
ini wajib diisi. Upload kartu KPS. Ini apabila dia mempunyai kartu KPS, ini wajib diisi. Oke, kita tambah lagi bagian setelah penghasilan orang tua, langsung ke pertanyaan apakah mempunyai kartu KPS. Jika siswa menjawab ya, langsung ke bagian 13 yang ini. Apabila tidak, lanjut ke pertanyaan KKS. Apakah siswa mempunyai kartu KKS? Nah, kalau siswa mempunyai kartu KKS, jawab lanjut ke bagian 15. Kalau tidak, maka lanjut ke bagian PKH. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kita ulang dari atas kembali. Apabila siswa mempunyai kartu KPS, lanjut ke bagian ini sudah diatur. Oh, ini belum KKS. Apabila tidak, lanjut ke PKH. Kita lihat ke PKH. Apabila tidak mempunyai PKH, lanjut ke
KIP bagian 19 yang ini. Apakah siswa mempunyai kartu KIP? Apabila siswa menjawab tidak, itu kirim formulir, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang untuk jawaban setelah siswa menginput masing-masing kartu, nomor dan upload, maka lanjut ke ini 13, lanjut ke KPS. Lanjut ke sini pertanyaannya. Kalau di sini kartu KKS, lanjut ke PKH. Setelah diinputkan kartu PKH, lanjut ke KIP. Mari kita cobakan dulu melihat hasil dari formulir kita ini. Masuk ke pertanyaan, apakah Anda mempunyai kartu KPS? Ya. Berikutnya dia minta nomornya. Oke, ini harus kita upload file. Kita contohkan sembarang aja dulu. Pilih dari perangkat berupa gambar ya. Aja ini upload. Oke. Berikutnya, apakah dia masuk ke KKS? Ya, kartu KKS ini kita anggap tidak punya. Dia lanjut ke kartu PKH, tidak punya. Masuk ke KIP, tidak punya. Klik kirim untuk menyelesaikan. Kita kembali. Ini kita anggap tidak punya juga, tidak punya. Lanjut ke KKS. Ini kita anggap ada. Jawabannya upload file. Pilih dari perangkat. Berikutnya, oke, berikutnya kirim. Oke, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah membagikan link pendaftaran ini kepada calon peserta didik baru. Nah, langkahnya seperti yang sudah kami ajarkan juga di video lainnya adalah, pertama kita klik kanan pada file formulir yang sudah kita buat, misalnya ini, kemudian kita klik dapatkan link yang dapat dibagikan.
Kalau linknya belum aktif seperti ini, muncul tampilan seperti ini, maka kita klik tombol untuk mengaktifkan. Nah, ini adalah link yang panjang, standar yang diberikan oleh Google Formulir. Nah, untuk memperpendek link ini bisa menyimak video kami tentang cara memperpendek link URL. Oke, Bapak dan Ibu, itulah sedikit panduan dan langkah-langkah bagaimana cara pembuatan aplikasi pendaftaran siswa didik baru berbasis online. Kami harapkan mudah-mudahan apa yang kami berikan ini, apa yang kami bagikan ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat membantu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.